persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Kau lawat kami semua Roh Kudus. Pimpin kami semua di dalam doa pengurapan ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat terjadi. Sesuatu sedang terjadi yang Tuhan akan kerjakan buat kami malam ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama naikkan pujian ini, haleluya. Mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Ini doa kami. Mari naikkan pujian ini, katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
kemuliaan-Mu. Terpujilah. Mari angkat tanganmu sama dia. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Ini doa kami, mari bersama-sama katakan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, terpujilah sama dia. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Mari buka kedua tanganmu sama dia. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan
hormat bagi Dia. Katakan pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Setiap kita berkata gunung tunduk, laut bergetar, mendengar satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Kami bersuka Tuhan, ku bersuka atas perbuatan selamanya. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Semaria, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergetar, mendengar satu nama yang berkuasa, nama Yesus. Haleluya. Ku bersuka atas perbuatan selamanya. Sama-sama katakan, sorakan. Bilang kiri kanannya, malam ini saya akan bersuka cita. Bilang kiri kanannya, tiada yang mustahil buat Allah kita. Nothing is impossible. Haleluya, come on. Semua tepuk tangan bersama-sama. Tinggi-tinggi. To you, I can do anything. I can do all things, for yes you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kita bantu sama tepuk tangan bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Yeah. I'm not gonna live by what I see. Oh yeah. I'm not gonna live by what I feel. Hey, deep down, I know that you live with me. Oh, I know that you can do it. Anak muda orang tua semua menari melambang. To you, I can do anything. I can do all things, because you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan bersama-sama. Oh yeah. Mari dengan imanmu bersama-sama. Katakan, I'm not gonna live by what I see.
I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. Sorakan. Saudara siap lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sorakan. Berikan tepuk tangan buat kita bersama-sama. Tuhan akan mencurahkan hujan awal dan hujan akhir buat gerejanya. Mari dengan sukacita semua tepuk tangan tinggi-tinggi. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat lalu bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan sama-sama. Lebih lagi. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat lalu, hujan awal, hujan akhir dicurahkan sama-sama. Hai manusia, bersorak-soraklah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai manusia, bersorak-soraklah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Mari bersama-sama dicurahkan, saling memberkati. Kiri kanan muka belakang Bapak Saudara. Bilang jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah. Haleluya, haleluya. Sama-sama. Hujan yang lebat, tepuk tangan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hai manusia, bersorak-soraklah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai manusia, bersorak-soraklah. Hai umat Allah, bersukacitalah. Sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Semua lambaikan tangan tinggi-tinggi semuanya. Dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Lihat kiri kanannya dan berkatnya. Haleluya, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujannya sama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Hujan yang lebat, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Haleluya, oh haleluya. Hujan yang lebat, hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan akhir dicurahkan bersama-sama.
Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja. Biarlah Engkau curahkan ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya ada pemulihan. Tuhan kerjakan buat kami. Terima kasih untuk sepanjang bulan ini. Tuhan boleh memberkati gereja-Mu. Dan hari ini kami minta lebih lagi ya Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau garap hati kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati hidup kami. Terima kasih, terbukalah ya Tuhan. Bahwa tiada yang mustahil buat apa yang Tuhan kerjakan buat kami semua ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Ini doa kami. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari cepat Tuhan bangkit berdiri, sembah Dia. Curah, percaya Roh Kudus dicurahkan buat kita malam ini. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkan. Mari buka suaranya saudara. Sebagai doa kami ini Tuhan. Kami butuh mujizat. Yes, Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan Yesus kuasa-Mu. Oh ya laba. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekali lagi dengan iman. Yesus, curahkan kuasa-Mu. Yes, mari Roh Kudus lawat setiap kami. Curah
Malam ini Tuhan, kami rasakan urapan-Mu begitu kuat. Hadirat-Mu ada di sini. Kuasa kesembuhan sedang bekerja. Doa saudara, doa kuasa kesembuhan. Dia mau sembuhkan segala sakit penyakit kita. Dia sembuhkan setiap mental kita. Oh ya laba kasih, laba. Oh ya laba kasih, demi laba. Sembuh semua sakit penyakit. Apapun sakit penyakit saudara. Saudara berdoa. Berdoa juga untuk orang-orang yang kau kasih yang sedang sakit. Mari datang buka suaranya. Biar melodi naikkan lagu ini. Doa saudaraku. Urapan kesembuhan sedang bekerja. Yesus. Yesus. Semua organ-organ tubuh kami. Tuhan, kami minta Tuhan. Sembuhkan, sempurnakan semua yang rusak, yang sakit. Yesus, aku minta perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu surga, memberikan organ-organ tubuh yang baru. Yesus, Tuhan berikan pankreas yang baru untuk anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan beri ya Tuhan ginjal yang baru, liver yang baru, saluran-saluran atau pembuluh darah yang tersumbat, semuanya terbuka, tercipta pembuluh darah yang baru dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, malam ini kami minta mujizat kreatif. Semua yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih laba. Semua yang sakit kanker sembuh dalam nama Yesus. Terima kesembuhan. Oh ya laba. Semua yang mengalami penyakit autoimun, apapun jenisnya, dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Dalam nama Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Mari buka suaranya, katakan Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah penyembuh untuk sakit penyakit kami, fisik kami, untuk mental kami Tuhan. Kau bisa sembuhkan ya Tuhan, keuangan kami, hubungan kami ya Tuhan, sembuhkan ya Bapa. Secara utuh malam ini, aku rasakan hadirat-Mu yang sedang bekerja, sedang melawat, menjamah satu persatu. Setiap trauma-trauma, setiap kesedihan, setiap luka, setiap duka cita ya Tuhan. Malam ini mari saudara, izinkan tangan Tuhan menjamah. Tangan yang penuh kasih itu menjamah saudara. Saya masih rasakan urapan kasih-Nya melawat, menjamah. Sejauh saudara rindu. Ada Tuhan di sini saudara. Ada Tuhan di sini. Doa saudaraku, doa. Buka suaramu. Minta belas kasihan Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan. Tuhan mau pulihkan. Tuhan mau lindungi.
Tuhan mau ampuni. Tuhan mau pelihara Tuhan. Oh ya lama-lama. Tuhan bukakan Tuhan hal-hal yang besar. Ya Tuhan yang kami tidak ketahui. Yang selama ini tersembunyi ya Tuhan. Bukakan itu. Ya Tuhan semua janji-Mu yang Kau sediakan buat kami. Bukakan itu. Beri kami mata untuk bisa melihat itu Tuhan. Terima kasih. Urapi hamba-Mu. Sementara firman-Mu disampaikan. Biar kuasa-Mu bekerja. Mujizat terjadi. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman. Dengan hati gembira sama-sama katakan. Amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya. Shalom. Saya ingin bagikan saudara judul khotbah saya hari ini tentang doa ya. Ya 3 prinsip doa yang penuh kuasa. 3 prinsip doa yang penuh kuasa. Jadi maksudnya begini. Setiap kali saudara berdoa dan datang dalam kebutuhan. Saudara coba prinsip ini, kebenaran ini. Saudara catat, saudara ingat-ingat, saudara bisa buka. Dan gunakan ini sebagai doa-doa saudara. Ketika saudara melihat sesuatu yang nampaknya saudara tidak tahu. Bagaimana caranya menyelesaikan daripada masalah ini, kesulitan ini. Saudara juga tidak tahu, ya kan? Ya tidak kuat untuk mengatasinya. Saudara lakukan ini. Ada firman ini saudara simpan di hati kita. Katakan amin. Ya saya sederhana simple. Tapi kalau kita lakukan ini dahsyat sekali. Ya saya kasih ayatnya yang terkenal. Saudara hafal ini. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Kita buka. Kita akan baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku. Maka aku akan menjawab. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan amin. Wah ini hal yang baru. Tuhan akan berikan sesuatu yang baru. Ya, sesuatu yang baru itu apa saudara? Hal-hal besar. Katakan amin. Besar tidak terpahami. Ya kan? Yang kita tidak tahu. Pada waktu saudara berdoa. Doa. Kalau berdoa, makanya minta doa yang besar Tuhan minta. Ya, percaya Dia Allah yang lebih besar dari masalah kita, dari sakit penyakit kita, ya, dari kesulitan kita. Saudara percaya? Amin. Nah, yang kedua adalah ayatnya, saudara kita hafal semua. Efesus 3 ayat 20, sudah hafal? Kita baca 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Katakan amin. Setelah saudara berdoa, setelah saudara mikirkan, Dia akan kerja jauh lebih banyak. Ini janjinya. Nah sekarang praktisnya gimana? Ya, bagaimana caranya doa? Waktu saudara mulai berdoa, waktu saya berdoa, saya biasakan diri untuk apa? Masuk hadirat dulu. Bisa dengan berkata-kata, bisa dengan nyanyian pujian, bisa dengan tenangkan, kuasai diri jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu dia. Untuk bisa tenang, untuk bisa fokus, mengalihkan fokus saudara dari diri, dari masalah kepada Tuhan, itu lewat penyembahan. Ketika saudara menyembah, maka fokusnya diubah dari keadaan, dari orang, dari diri sendiri kepada Tuhan. Nah, setelah sudah fokusnya ke Tuhan, apa yang harus saudara buat? 3 hal. Yang pertama, saudara harus percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan mujizat. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Kalau saudara percaya akan Tuhan sanggup, itu bicara saudara percaya akan kuasa Allah. Ya, akan kuasanya. Ya, Lukas 1 ayat 37, ya. Baca sama-sama dengan saya. Masih ingat? Ayatnya masih hafal? 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang, saudara percaya bagi Allah tidak mustahil? Ketika saudara berdoa, saya harus percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ya, katakan amin. Nah ini dia. Nah satu hari saudara, ada orang kaya. Dia datang kepada Yesus. Dia tanya, guru yang baik, ya kan? Bagaimana caranya saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Saudara sudah tahu ya?
Lalu Tuhan ceritakan, ya saudara, jangan begini, pokoknya yang tentang hukum, tentang manusia. Ya, jangan mencuri, jangan berdosa, jangan menginginkan segala, jangan berzina, jangan apa segala macam. Dia jelaskan. Lalu apa jawaban daripada si orang kaya ini, penguasa yang kaya ini? Dia bilang begini, orang muda ini. Dia bilang, guru, dari sejak muda semua itu saya sudah lakukan. Saya sudah. Jadi artinya apa? Orang kaya ini, penguasa ini, dari sejak muda dia punya hubungan sosial top. Hubungan sosialnya top. Dia punya hubungan sosial dengan sesamanya. Itu luar biasa, makanya dia sukses, kaya. Lalu Tuhan bilang begini, saudara, kalau itu sudah, satu yang kurang dari kamu. Apa? Ya kan? Jual semua harta kekayaanmu, bagikan kepada siapa? Orang miskin, lalu kamu datang ke saya. Lalu orang kaya ini bilang apa? Karena dia banyak hartanya, dia keberatan jual, lalu ikut Tuhan. Rupanya yang membebani hidup dia, yaitu apa? Kekayaan dia. Lalu Tuhan berkata, lalu Tuhan bilang, ya kan? Alangkah sukarnya, ya Lukas 18 ayat 24, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum, ya, daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Lalu para murid bilang, kalau gitu, jika demikian, siapa yang bisa masuk kerajaan? Siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan bilang di dalam Lukas 18 ayat 27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi waktu berdoa, saya ulangi lagi. Waktu kita berdoa, saudara harus punya yakin di sini. Ya, kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Katakan amin. Karena kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar, maka Tuhan sanggup melakukan mukjizat bagi hidup kita. Saudara percaya, katakan amin. Jadi di Lukas 18, Tuhan bilang sama orang kaya ini, kamu jual. Ikut aku. Tetapi di Lukas 19, saudara sudah tahu, ada orang kaya lagi. Itu ada satu buku namanya, ada satu buku saya baca, dia jelaskan gini. Orang ini namanya siapa? Sakius. Sakius juga pengungut cukai orang kaya, betul gak? Kekayaannya itu triliunan itu, dihitung secara ini saudara. Apa yang Tuhan buat? Ya kan karena Yesus ada di kota itu, saudara tahu ya. Lalu dia lihat ada Sakius naik di atas pohon mau lihat Yesus. Yesus bilang, Sakius, ini kan orang berdosa, orang yang diisolasi, dijauhkan. Sakius, turun, aku mau menumpang di rumah kamu. Dia sama-sama orang kaya nih. Sama-sama orang yang belum ikut Tuhan. Akhirnya Yesus makan sama pemungut cukai ini. Si namanya Sakius. Sementara Yesus makan. Lalu tiba-tiba Sakius berdiri. Tuhan, ya aku mau berkata deh. Ya, kalau ada orang yang aku peras, aku akan ganti. Sekian kali lipat. Dan separuh dari kekayaan saya akan bagikan kepada orang-orang miskin. Saya ngerti ini ayatnya. Saya tahu kan? Tuhan gak suruh Sakius jual. Jadi bukan soal Tuhan tuh mau duit kita loh. Jangan salah. Kadangkala ada orang tertentu duit itu jadi beban untuk dia ikut Tuhan. Bukan soal orang kaya susah masuk surga. Orang kaya harus, bukan Tuhan anti kekayaan. Saudaraku. Ya. Saudara percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil? Ya. Yang kedua, kalau kita berdoa, saudara tahu ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan menghendaki kita menerima apa? Mujizat dan berkat Tuhan. Katakan amin. Tuhan memang mau. Kalau kita doa, kita percaya dia sanggup. Itu bicara kuasanya. Yang kedua, kalau kita berdoa, kita juga harus percaya bahwa dia memang mau memberkati kita. Mau menolong kita. Mau melakukan mujizat untuk hidup kita. Katakan amin. Ini dalam suasana doa ya.
Semua yang saya khotbahkan harus didoakan. Katakan amin. Jadi bahan untuk berdoa. Jadi bahan doa kita. Setiap saudara dengar khotbah firman Tuhan ini bisa bekerja dalam hidup kita hanya apabila menjadi bahan doa kita. Ya, setelah jadi bahan doa, jadi bahan tuntunan untuk langkah hidup kita, ambil keputusannya. Kalau saudara percaya bahwa Allah memang ingin tolong kita, itu arti bicara saudara percaya akan apa? Kasih Tuhan. Karena Tuhan mengasihi. Saya percaya kok Tuhan mau tolong saya. Ya, saudara, kita baca Matius 8 ayat 1 sampai 3. Ya, baca sama-sama 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia bilang kalau Tuhan mau. Jadi si orang kusta ini, saudara, yakin akan kuasa Tuhan. Dia yakin akan kesanggupan Tuhan. Tapi dia masih harus tanya, Tuhan mau enggak tolong dia? Saudara bisa ke sini, katakan amin. Apa jawaban Tuhan? Tuhan mau. Tuhan mau lihat saudara semuanya sehat. Percaya saudara? Tuhan mau saudara semuanya enggak pening mikir duit terus. Dan Tuhan juga mau setiap kita bisa enak tidur. Bukan hidup dengan rasa bersalah. Susah, marah. Enggak. Tuhan mau ampuni kita. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau sembuhkan kita. Saudara percaya? Amin. Tuhan bilang gini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu. Ini orang kusta loh. Orang najis. Kusta tidak bisa disentuh. Tidak bisa dijamah. Tapi Tuhan mau jamah dia. Bukannya Tuhan karena najis. Tapi yang najis jadi apa? Tahir. Jadi sembuh. Ya. Dan berkata, aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu pada kustanya. Jadi kalau saudara berdoa. Pertama, saya ulangi lagi. Saudara yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada penyakit dari masalah ini. Yang kedua, kalau saudara berdoa, saudara punya keyakinan bahwa Tuhan memang mau jawab doa saudara. Setiap kali saya dimintain doa, saya sudah latih diri saya, pikiran saya dan hati saya. Ya, ini cerita 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Pas kami ke Jakarta, saudara untuk menghadiri pesta pernikahan permata atau berlian dari satu ininya. Ya, satu jemaat nih. Dia bilang, ke rumah saya dulu deh. Papa mertua saya, ya kan sakit liver, sirosis kayaknya kena kanker. Perutnya udah besar. Ya saudaraku, udah payah. Pas kami datang, itu dalam keadaan sudah payah. Tanda kutip mau kritis. Jadi saya lihat, saya datang, kita ajak perjamuan kudus, kita kumpul, kita nyanyi. Yang saya style di pikiran saya adalah apa? Tuhan lebih besar dari penyakit ini. Yang kedua, yang saya style, kalau Tuhan masih hendaki dia hidup, Tuhan bisa sembuhkan dia. Bapak ini umurnya udah 81 tahun. Umur 81 tahun. Jadi sebenarnya anaknya juga bilang dari umur 40 tahun juga sudah kena. Harusnya juga sudah meninggal. 40-an tahun. Tapi ya sudah bonusnya sampai 81. Sudah ikhlas semua. Anaknya ikhlas. Si mantu juga ikhlas. Semua ikhlas. Tapi Tuhan suruh setel pikiran saya. Untuk Bapak ini memang Tuhan mau sembuhkan. Kita doa perjamuan kudus. Udah terus dibawa ke rumah sakit tuh. Masuk ke rumah sakit. Saudaraku, udah ya semua bingung. Pas kami pulang ke Palembang, Bapak itu, saudaraku kan berapa hari kemudian Bapak itu juga keluar dari rumah sakit. Lah sudah baik. Coba kita Jadi beberapa hari yang lalu juga di jemaat di Palembang. Ya, dia bawa mamanya ke Pineng. Mamanya perutnya juga buncit. Ya saudaraku, dan dicek di sana
kena liver juga, sirosis juga sama. Ada air, udah air. Jadi dikeluarin airnya, suruh keluarin air dulu selama ya kan, selama sejam keluarin. Sementara dikeluarin air, ngedrop semua kondisi badannya, harus masuk ICU. Doa. Waktu doa saya setting di pikiran saya bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari penyakit si Aji ini. Ya, dan Tuhan memang mau sembuhkan, masa harus nanti ada apa-apa di Pineng. Nih, ini keluarga ini cinta Tuhan. Cinta Tuhan sungguh-sungguh sama Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan. Mengasihi para hamba Tuhan. Saya lihat, kita doa, setiap ini doa. Apa yang terjadi saudara, hari Minggu pas saya khotbah, selesai khotbah hari jam 12 itu udah habis. WhatsApp kan kadang-kadang terkonek di sini. Dia bilang, Pak puji Tuhan mama sudah boleh pulang. Sekarang sudah pulang ke Palembang. Beri kemuliaan buat Yesus. Penyakitnya sama ya saudara, sama. Jadi setiap, saya contoh yang terakhir aja. Ada banyak orang yang Tuhan juga sembuhkan. Saudara gak bisa, bukan karena saya pendeta. Saya doa seperti itu. Doa untuk kesembuhan. Tapi juga tidak terbatas dengan sakit dong. Itu bisa juga untuk apa saudara? Untuk mental illness kita. Mungkin saudara ngalamin depresi, stres, tidak bisa tidur. Takutnya minta ampun. Terapkan firman ini. Saudara bisa ngerti, dikatakan amin. Saudara ngalami masalah, ya karena salah jalan, salah ambil keputusan. Jeblok keuangan saudara. Saudara ngalami masalah dalam keuangan, utang di mana-mana. Saya pakai istilah utangnya ada di tiap TPS, ada utang di situ. Ya kan? Jadi udah gak tahu lagi gimana mau bayarnya. Saudara sadar, udah terlalu besar, aku udah sanggup lagi. Lalu pikiran apa? Bunuh diri. Jangan. Sebagai anak Tuhan, terapkan firman ini. Berseru padaku. Kata Tuhan, apa? Aku akan menjawab. Ya kan? Aku akan beritahukan kamu hal-hal yang besar. Hal-hal yang tidak terpahami. Hal-hal yang tidak kamu ketahui. Asal kamu doa, pikir, terus pikirin. Doa, pikirin. Terus doa, pikirin. Maka dia akan bekerja. Jauh lebih banyak. Daripada yang kita doakan, pikirkan. Karena ada kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Katakan amin. Ini bisa kerja karena api. Saudara ditumpang tangan. Makanya kenapa perlu doa pengurapan? Tumpangin tangan. Supaya Roh Kudus, kuasa dalam diri kita ini bisa bekerja. Saudara bisa dapat sini? Katakan amin. Ya, mujizat terjadi. Saudaraku, ya itu. Terus yang ketiga, pertanyaannya begini. Bagaimana caranya kita bisa percaya ya bahwa Tuhan itu sanggup dan Tuhan itu menghendaki kita bisa menerima mujizat. Gimana caranya kita bisa percaya? Saya kasih contoh. Ada seorang juga ibu mengalami pendarahan selama 12 tahun. Orang mengalami pendarahan, saudara, sama juga dengan statusnya sebagai apa? Orang najis. Ya, secara fisik dia sudah sakit loh. Secara rohani dia tidak boleh ibadah kepada Tuhan. Secara sosial dia diisolasi. Pasti secara keuangan, pasti dia buntu. Pasti dia babak belur. Punya masalah dalam keuangan. Ini ibu ini. Tapi kita bisa melihat bagaimana ibu ini bisa mengalami kesembuhan dan pemulihan. Saudara, Alkitab katakan di dalam yang pertama adalah Alkitab katakan apa saudara? Ya kan? Di Markus 5 ayat yang ke-27. Coba kita baca sama-sama. Ya, kita baca 5 sampai 29. 1, 2, 3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati dengan berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, itu dijelaskan keadaannya. Ini ada perempuan ini, keadaannya seperti ini. Ya saudaraku, mungkin keadaan saudara seperti itu. Sudah usaha keliling kemana-mana. Entah soal berobat, soal cari usaha sana sini segala macam.
Beberapa hidupnya tutup gali lubang dalam hal keuangan. Saudaraku, saya ingin beritahu pada saudaraku. Ya kan, semua usaha manusia tanpa firman akan sia-sia. Saudara katakan amin. Ini cerita tentang kalau orang kena sakit. Ini perempuan ini zaman dulu itu kan najis di sisi kan. Kalau kita udah kena utang, orang udah tahu kita ini utangnya banyak. Itu seperti orang kusta, betul gak? Seperti orang pendarahan. Betul, seperti orang najis. Kita datang ibadah. No. Kita jingo dia. Aku masih utang sama dia. Jadi orang-orang yang kita punya utangnya, matanya melotot galau. Jadi kita menjem terus dari mulai masuk sampai doa berkat. Menjem terus. Akhirnya tidak tenang gitu. Itu seperti kita diisolasi. Secara rohani kita takut untuk datang ibadah. Secara sosial rasanya malu. Mau kerja lagi orang udah gak ada yang percaya sama kita. Nama sudah jelek. Gimana nih caranya saya? Saudara percaya bahwa kuasa Allah lebih besar daripada masalah saudara. Yes, mungkin ada satu atau dua di sini. Saya mau besarkan hati saudara. Mau angkat iman saudara. Ini yang terjadi. Perempuan ini dia sembuh bukan karena usaha dia. Berobat sana sih segala macam. Keadaan makin lebih baik. Tapi apa kunci kesembuhan dia? Ayat 27. Coba, ini kunci kesembuhannya. Kunci pemulihan buat hidup saudara adalah ayat 27 ini. Apapun itu. Untuk masalah rumah tangga. Masalah dalam pekerjaan saudara. Apapun. Ya, 27. Baca sama-sama dengan saya. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau berita tentang Yesus sudah mendengar firman Tuhan. Berita tentang Yesus. Berita Injil. Maka di tengah-tengah orang banyak baca keras. Ia mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada dua orang najis. Yang pertama orang kusta. Dia minta tolong sama Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Tuhan yang jamah dia. Ada orang najis yang kedua. Perempuan yang paling pendarahan. Bukan Yesus jamah dia. Tapi dia jamah Yesus. Saudara Kristus hari ini. Ya kan, kata kuncinya apa yang membuat perempuan ini bisa mengalami kesembuhan. Pertama apa? Perempuan ini sudah mendengar berita Injil. Berita tentang Yesus. Saudara, kalau saudara tidak tahu apa yang harus saudara perbuat. Saya sarankan. Baca catatan khotbah Pak Sabta. Katakan amin. Waduh Pak, saya gak pernah nyatet. Ya kan? Bertobat. Kalau dengar lagi, bawa catatan. Katakan, kalau belum lagi, saudara buka YouTube channel. Buka lagi. Dengerin lagi khotbah-khotbah tentang apa? Iman. Tentang bagaimana menyelesaikan daripada masalah. Bagaimana berdoa. Saudara mengerti maksud saya sini? Katakan amin. Karena Allah, ya kan, kuasa Allah bisa bekerja. Kasih Allah kita bisa nikmati hanya apabila ada firman di lubuk hati. Untuk bisa ada firman dalam lubuk hati kita, kita harus mendengarkan firman dengan baik. Perempuan ini ada firman di hatinya. Saudara, kok bisa ada firman di hatinya? Karena dia mendengar. Yang kedua, apa yang dia buat saudaraku? Perempuan ini mendeklarasikan kesembuhannya. Dengan menyuarakan suara iman. Jadi saudara yang di dalam hatinya sudah berubah. Tadinya kosong. Tadinya yang ada adalah susah, sakit, buntu. Yang keluar keluh kesah, marah-marah. Setelah dia isi telinganya, pikirannya sampai ke lubuk hatinya. Berita tentang Yesus. Yesus yang penuh kasih.
tentang kasihnya, tentang kemuliaannya, tentang mujizatnya, tentang kebaikannya, isi di sini. Sampai masuk dalam lubuk hatinya. Apa yang terjadi? Yang keluar dari mulutnya adalah apa, saudara? Deklarasi kesembuhan. Deklarasi kesembuhan. Saudara, dia suarakan suara iman. Katakan amin. Kita akan lihat sini, saudara. Ayat 28 sampai 29. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini tidak sekali dia bicara. Karena waktu dia dengar, sudah masuk di hati dia selalu berkata setiap hari kepada dirinya sendiri. Saudara harus banyak bicara, berkata-kata, bernubuat kepada diri saudara sendiri. Seperti perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Katakan amin. Jangan teriak terus, jangan mengeluh terus. Satu hari saudara, Yehezkiel dibawa kepada Tuhan ke satu lembah. Lalu Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, saudaraku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini di hidupmu? Dia lihat ada tulang, semua tulang. Di lembah itu banyak tulang-tulang kering. Tuhan tanya, bisa gak dihidupkan? Jawaban Yehezkiel, itu seorang nabi yang punya firman. Orang itu bisa lihat kita, tahu kita, identitas kita. Kita ini orang yang punya iman. Apa orang yang punya firman. Itu dari mulut kita. Saudara-saudara katakan amin. Ketika kita mengalami kesulitan, keluarnya apa? Kalau saudara penuh firman, kalau saudara dekat hatinya melekat sama Tuhan, saudara akan berkata, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau tolong. Aku tinggal tunggu waktunya aja. Banyak hal aku gak ngerti kenapa ini bisa terjadi. Tetapi yang aku tahu dan aku percaya, Tuhan itu baik. Ditanya, bisa gak nih, apakah tulang-tulang ini bisa dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali gak? Apa jawaban Yehezkiel? Ya Tuhan Allah, Engkau yang mengetahui. Maksudnya kehendak-Mu lah. Kalau Engkau mau hidupkan, bisa hidup. Kalau Engkau tidak mau, ya tidak. Saudara-saudara di sini katakan amin. Artinya Yehezkiel orangnya suka berdoa. Waktu dia berdoa, dia hanya ingin kehendak Tuhan itu apa, maunya Tuhan itu apa. Kalau saudara berdoa, harus tanya, maunya Tuhan itu apa. Bukan kita udah tetapkan mau kita doain supaya Tuhan setujui. Ya bukan itu dong. Karena Tuhan ngajar doa, ya kan? Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kita. Ya kan? Di bumi ini seperti di surga. Saya berilah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Katakan amin. Itu kan dasarnya saudara, firmannya. Ya kan? Sudah dapat saudara poinnya? Amin. Dia omong terus. Asal ku jamah sampai. Saudara omong enggak? Untuk keuangan saudara. Ini masa-masa sekarang. Tuhan kasih saya. Ini soal keuangan. Saudara punya firman soal keuangan. Saudara punya firman soal keuangan. Makanya saya harus khotbahin ini. Masukin sampai ke sini. Kenapa? Saudara, Tuhan tuh bicara. Coba nanti diuji. Ya kan? Ke depan. Itu masalah keuangan. Itu krisis keuangan akan terjadi. Sekarang sudah mulai tanda-tandanya. Harga beras. Harga ini semua akan naik. Tapi Tuhan mau. Ya saudara, bedakan kita. Tuhan akan berkati saudara. Tuhan akan buat saudara jadi kaya. Di masa kelaparan besar, krisis, Tuhan akan buat saudara kaya. Tidak lagi ada orang miskin. Tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kita, tengah-tengah kamu. Itu ada, karena ada Tuhan. Ya kan, sebab kamu diberkati oleh Tuhan. Asal kamu dengarkan nih. Tuhan bilang, dengarkan. Perempuan ini, dengarkan. Karena saya lihat, ya kan gereja ini, kita kan udah ngelewatin banyak krisis. Justru di masa-masa krisis yang awal-awal kita bangun. 98 terus sampai ke 2002, 2023. Itu kan masa krisis, panjang. Kita bisa beli tanah dan bangun. Krisis moneter. Masuk gelombang krisis yang kedua lagi. Kita bisa renovasi gedung yang pertama. Sampai terakhir krisis COVID. Tuhan berkati.
Tujuannya untuk apa? Saudaraku, dia ingin kasih, ini loh visi aku, pekerjaan aku. Kamu mau nggak menabur? Kalau kamu nabur, aku akan berkati kamu. Kemampuan untuk menabur dan sisanya untuk kamu. Bahkan sisanya lebih banyak biasanya. Jadi ada dua yang saya kenal saudaraku, yang saya tahu. Saya kenal jemaat kita, pengerja kita di awal-awal. Selalu omong Ibu Indri almarhum dan Pak Suryadi almarhum, Pak Sabta. Setiap kali gereja kita, Pak Sabta dapat perintah dari Tuhan untuk bangun sesuatu. Ada satu proyek yang harus dikerjakan. Kami itu suami istri itu senang. Kenapa? Kami ingin terlibat dalam keuangannya, dalam tenaga. Karena kami lihat setiap kali ada proyek, kami terlibat di dalamnya untuk nabur. Kami lihat proyek kami dibesarin sama Tuhan. Tambah luas, tambah luas, tambah luas. Setelah itu apa? Kami bisa nabur di gereja. Lalu setelah gereja selesai, tambah satu rumah lah, apartemen lah, proyek baru. Itu kesaksiannya. Orangnya sudah tidak ada. Tapi hal ini juga sama dengan cerita waktu itu. Almarhum juga, Pak Petrus Agung. Dia punya seorang bendahara, pengusaha juga. Namanya Pak Timotius. Yang sama ibu temenin saya waktu kita melayat. Ngomongannya sama. Dia bilang, Pak, setiap kali Tuhan kasih Bapak tugas untuk buat apa, proyek apa, kami itu senang. Ya kan? Jadi kami ada 2 proyek. Tuhan kasih untuk selesaikan proyek Tuhan. Yang kedua, kami dapat proyek baru. Buat kami kerjakan dan itu buat kami. Saudara bisa ngerti, dikatakan amin. Cara-cara ke depan, saya percaya ke depan. Saudara harus belajar ini. Perempuan ini mendeklarasikan apa? Kesembuhannya dengan menyuarakan suara imannya. Katakan amin. Berkali-kali saya sudah berkata bahwa ada 3 suara yang akan bersuara. Ketika kita ada masalah, itu ada 3 suara saudara. Saudara kena masalah di kantor, soal keuangan kah? Dalam pekerjaan saudara, itu masih ada suara. Ada 3 suara bicara. Saudara sakit, saudara sedang masalah di rumah tangga, ada 3 suara. Suara pertama adalah suara apa? Suara masalah itu. Masalah itu bersuara. Kalau penyakit, gejala-gejalanya bersuara. Penyakitmu makin tambah parah tuh, gini. Kalau masalah keuangan, suaranya apa saudara? Waktu kita tidur, ya kan? Suara daripada si penagih utang itu nyaring nian. Waktu dia meki-mekinya itu, ngato-ngatoinya itu, menghinanya dia, intimidasinya, itu yang bikin kita tidak baca tidur. Betul tak? Suara itu. Nah untuk bisa membungkam suara itu, tidak bisa kita bilang dengan kekuatan kita. Kita butuh Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah sekarang misalnya lagi saudara ribut nih suami istri. Belum tidur, belum damai sama dia. Pasti ada suara juga. Ya enggak? Selalu ada suara. Memang dia tuh cak itu, ma ini. Cerai ke baik. Ujungnya. Betul gak saudara? Ini suara ini. Suara ini. Apalagi sama-sama teman. Saudara kena masalah hubungan di kantor kah? Di pelayanan kah? Itu ada suara. Ujungnya apa? Berhenti baik kerja. Berhenti baik pelayanan. Keluar baik dari gereja itu. Betul? Ini suara pertama, ini suara-suara. Suara daging kita sama suara iblis. Jadi satu dia gawe ya, kerja sama dia. Dia unitinian kalau cak itu tuh. Saudara mau dengerin dia? Kalau kita gak punya firman, kita dengerin dia. Makanya yang kedua ada suara apa? Suara firman Tuhan. Makanya kan ya saudara, kalau kita gak punya firman di lubuk hati kita, maka suara setan sama suara daging kita yang bicara. Dosa akan berbicara di lubuk hati kita. Iblis berbicara dari lubuk hati Yudas. Dia berbisik. Katakan amin. Tapi kalau kita firman masuk ini hati. Dan memang kita mau bisa masuk, kita dengar, kita mau lakukan, perkatakan.
Saudara, kalau ada firman, suara itu bilang. Kalau saudara saya apa? Oleh bilur Yesus, aku telah sembuhkan. Penyakit ini tidak akan mendatangkan apa? Kematian. Tapi untuk menyatakan, itu kalau sakit. Ada suara firman yang keluar. Kalau saudara masalah keuangan, masalah apapun, segala macam. Pasti kalau ada firman apa saudara? Tuhan adalah gembalaku. Takkan Allahku. Akan memenuhi, mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan bagi saya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang Tuhan mau tolong saya. Ini akan bicara saudara. Saya bisa ngeri, katakan amin. Ya kan? Terus firman-firman tentang mengasihi, mengampuni, memberkati. Ketika kita sedang konflik sama istri kita. Konflik sama saudara kita. Ada suara, kalau ada firman, dia bersuara. Seringkali saudaraku, kenapa kita tidak mampu untuk mengampuni? Berdamai lagi. Karena tidak ada firman tentang kasih dan pengampunan. Masa sih Pak? Kan gereja selalu khotbah itu. Iya, karena kita bisa dengar, kita bisa tahu, tapi belum tentu firman itu nyantel di sini. Kalau udah sampai di sini, itu bukan kekuatan kita lagi untuk bisa mengampuni, mendoakan, memberkati. Itu bukan. Nanti orang bilang, dahsyat banget ya dia bisa kayak gitu baiknya. Itu bukan dia, karena ada firman yang bekerja. Saya bisa ngerti, katakan amin. Bisa murah hati, bisa nabur. Orang bisa nabur duit, ya kan juta-juta, berapa itu untuk pekerjaan Tuhan. Saya melihat orang-orang itu pasti karena ada. Udah sampai di sini firman itu. Bukan sampai di sini tahu, iya memang tahu harus doa, tahu harus memberi, tahu untuk ngampuni dia tahu tapi tidak bisa, tidak ada kekuatan. Jadi suara pertama itu ada suara daging dan suara setan. Suara kedua ada suara firman. Yang ketiga tergantung pilihan kita. Ya kan? Yang kita mau deklarasikan apa? Yang kita mau ucapkan apa? Suara satu atau suara dua? Gampang suara satu apa suara dua sih? Kalau nyanyi? Hah? Gampang satu. Makanya kan banyak orang pakai suara satu terus ya. Suara daging, suara setan itu. Suara dua kan suara firman. Saudara, siapa yang bisa nyanyi suara dua? Gak banyak. Betul gak? Nah, kalau saudara bisa suara dua, pasti bisa suara tiga. Nah, perempuan pendaran ini suara tiga sudah dia. Asal kujama saja jubahnya. Kalau saudara sudah bisa suara tiga, mujizat terjadi. Beri kemuliaan buat Yesus. Amin. Kita ini banyak, semua kita nyanyi suara satu terus, betul gak? Waktu muji Tuhan suara dua, enggak ada. Ada suara tiga kan, betul ya? Suara sampai berapa sih? 4 apa 5? 4 ya? Suara 4. Wah itu suara 4, suara malaikat kali ya. Wah. Itu bahasa roh. Itu hadirat itu semua. Saya ini firman ini, saya renung gitu kan. Nah, saudara sini. Uniknya, ini kisah firman ini saudara. Waktu dia sembuh, sekitar sembuh kan. Yesus bilang, kok ada kuasa keluar dari badan aku ya. Dia nanya sama murid-murid, siapa yang pegang? Waduh banyak yang megang. Akhirnya ibu itu, saudara. Ya kan, Yesus pandang sekeliling, coba ayat 32, 34. Saudara lanjut sebentar ya, saya selesaikan. Ya, kita baca sama-sama Markus 5. Nah, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kita baca sama-sama 1 dan 3. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Ya kan, ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Dengan tulus memberikan segala sesuatu, menceritakan segala sesuatu. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kayaknya ibu ini satu-satunya orang yang dipanggil anak. Saudara, kenapa kok Tuhan mau ngobrol? Bukannya udah sembuh ya sudahlah. Kenapa Tuhan enggak mau ngobrol? Suruh ibu ini ngomong. Cerita. Saya percaya mungkin sudah lama ya.
orang tidak lagi mau dengar suara dia, cerita dia. Betul? Ya, tidak ada orang mau dengerin dia. Orang najis, perempuan najis. Tuhan tuh tahu bahwa setiap manusia itu perlu didengarkan suaranya. Pak, bapak-bapak itu perlu kalau ibunya tuh seneng ngomong, dengerin terus. Suruh dia ngomong terus sampai habis. Wah, itu bahagia maksudnya. Katakan amin. Nah ibu, saya mau kasih tahu bu ya. Kalau suaminya seneng ngomong, ngomong terus. Suruh dia ngomong, tanyain terus. Kalau dia udah keluar apa? Pas, pulih. Jadi ini salah satu terapi itu ngobrol. Katakan amin. Nah, saudara sudah tahu kan di zaman dulu tuh siksaan yang terbesar buat seorang narapidana adalah apa? Diisolasi sendirian dan tidak diajak ngobrol. Ya saudara, berbulan-bulan itu bisa gila. Apalagi orang ini nggak bisa ngobrol sama Tuhan dalam hal doa. Dia diam terus. Saudara, makanya biasanya napi-napi yang terisolasi itu ada yang namanya petugas sipir yang datang bergantian untuk ngobrol. Diajak ngobrol berapa menit gitu. Nanti ganti lagi untuk ngobrol. Supaya dia dapat mengalami pemulihan. Poinnya saya mau ngomong begini. Saudaraku, kuasa Yesus menyembuhkan sakit penyakit daripada ibu ini. Katakan amin. Ya, tetapi kasih Yesus memulihkan hatinya terluka. Bagaimana enggak terluka saudaraku? Karena sakit dia enggak bisa ibadah. Karena sakit dia harus diisolasi. Karena sakit dia jatuh miskin. Dan dia hina orang. Luka. Saudara, dan kasih Yesus mengangkat martabat karena dia didengarkan. Jadi di sini kita melihat bahwa Yesus bukan cuma menyembuhkan sakitnya di tubuhnya, tapi juga memulihkan apa? Mentalnya. Itu Tuhan. Katakan amin. Tuhan memulihkan harga diri saudara. Kita jadi Kristen harus percaya Tuhan juga pulihkan harga diri kita. Martabat kita. Saudara katakan amin. Sehingga kita nggak perlu cari perkara sama orang supaya orang itu perhatian sama kita. Kita sudah cukup puas dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara diberkati dalam pesan ini. Kita makan perjamuan ya. Kita bangkit berdiri. Nyanyi lagu ini yuk. Mujizat masih ada Dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. mujizat masih ada bagiku. Dari awal kita nyanyi lagu ini. Kita siapkan diri makan perjamuan kudus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari angkat tangan kita. Angkat roti kita. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mati di salib. Engkau mati di salib bukan hanya untuk menyelamatkan kami dari dosa dan penghukuman dosa. Tetapi juga Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Menyembuhkan penyakit mental kami Tuhan. Bahkan Engkau yang kaya rela jadi miskin. Supaya melalui kemiskinanmu Engkau memperkaya setiap kami. Tuhan hari ini lewat perjamuan kudus ini. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada masalah kami. Kau Allah yang sanggup melakukan mujizat buat kami.
Tuhan, kami juga percaya Engkau mengasihi kami. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau pasti akan menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau memperkatakan firman-Mu, mendeklarasikan firman-Mu ya Tuhan, dalam hidup kami, kepada diri kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu kami rindu, biarlah semua firman yang kami sudah dengar hari malam ini tersimpan masuk ke dalam lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam Prabu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari saudara kita siapkan diri kita untuk membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Ya Tuhan, yang akan memberi ini Tuhan 100 kali lipat ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan iman buat setiap kami untuk percaya akan kuasa-Mu, akan kasih-Mu. Dan ajar kami untuk bisa menyuarakan suara iman, suara nubuatan, suara kenabian ya Tuhan. Kau berkati tiap tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kita buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus. Pulanglah, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati saudara semua.